Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah gelombang transversal pada tali memiliki persamaan simpangan sebagai berikut. Y sama dengan 0,26 meter sin Px per 5 dikurangi 8 Pt. Dengan T dalam sekon dan X dalam meter, laju getaran transversal tali di posisi X sama dengan 1,5 meter saat T sama dengan 0,5 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Jadi soal ini menanyakan tentang laju getaran transversal. Jadi jangan terbalik dengan cepat rambat ya. Jadi kalau cepat rambat, ini sama-sama V ya, sama-sama kecepatan, jadi jangan sampai keliru. Kalau misalnya cepat rambat itu V sama dengan lambda dikali F. Atau kalau dalam hal ini bisa juga ditulis sebagai omega dibagi K. Oke. Tapi kalau laju getar itu adalah kecepatan getar. Jadi gini, misal ada suatu gelombang gitu ya, seperti ini, gelombang sinusoidal. Jadi yang saya maksud yang di awal tadi, yang cepat rambat, itu adalah kecepatan gelombang ini merambat ke arah kanan ini misalnya. Tapi kalau di sini laju getaran itu ya ini, laju getar itu ke atas ke bawahnya ini seberapa cepat gitu ya. Jadi dia laju getar itu ya getarannya ini loh, seberapa cepat kecepatannya gitu. Tapi kalau cepat rambat itu yang ke arah kanan ya. Jadi itu berbeda. Kalau laju getar itu kita bisa cari dengan cara menurunkan ini. Jadi V-nya nanti untuk laju getar adalah sama dengan dy dt. Kemudian turunan dari ini kita bisa pakai turunan dari sin untuk yang bagian fungsi t ya. Jadi nanti di sini kan ada 0,26. Ini kita tulis dulu di sini. Ini satunya tidak perlu kita tulis ya. Di sini kan m ini menyatakan satuan meter. Kemudian dikalikan dengan ini. Jadi misalnya nih ada sin omega t gitu ya. Ini kita turunkan terhadap waktu. Maka kan turunannya nanti gini, omeganya ke depan, kemudian dikalikan dengan turunan dari sin, yaitu cos. Nah gini, jadi omega cos omega t gitu. Tapi kalau dalam hal ini, berarti kan 8pi-nya nanti ke depan gitu ya, negatif 8pi lebih tepatnya. Jadi negatif 0,26 kali 8pi, kemudian sinnya kita ganti dengan cos. Cos, terus yang di dalam kurung ini tetap. Jadi yang Px per 5 dikurangi 8 Pt. Oke. Jadi yang ini adalah laju getaran. Berbeda dengan, saya ulangi sekali lagi ya, dia berbeda dengan cepat rambat. Jadi hati-hati keliru di bagian itu. Kemudian kita di sini mencari laju getar ini pada nilai X sekian dan T sekian. Berarti kan gini. Kita tinggal mengganti nilai X sama T-nya saja. Berarti dia menjadi 0,26 dikalikan 8pi. Kemudian di sini ada cos pi dikalikan 1,5 dibagi 5 dikurangi dengan 8pi dikalikan t. T-nya di sini adalah 0,5. Oke, kemudian 8pi ini kan sama saja dengan 8 dikalikan 3,14. Gini ya kalau misalnya kita pecah. Nah, 8 kalikan 3,14 itu hasilnya adalah 25,12 kalau dihitung. 25,12 berarti nanti ini dikalikan dengan negatif 0,26. Ini V ya. Kemudian di sini adalah cos 1,5 kita bagi 5 hasilnya adalah 0,3. Kemudian 8pi dikali 0,5 berarti setengahnya 8 ya, yaitu 4pi. Oke. Berarti di sini ada 0,3 pi dikurangi 4pi. Oke. V sama dengan, nah 0,26 dikalikan 25,12 ini kalau dihitung berarti 6, ini sampai 4 desimal ya, 6,5312. Nah, kemudian cos di sini, ini kan hasilnya nanti cos, kemudian negatif 4 dikurangi 0,3 itu adalah 3,7 pi. Oke. Nah, sekarang cos itu kan sifatnya itu siklik untuk setiap 2 pi gitu ya. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya saya punya cos, kemudian cosnya itu adalah cos theta, maka dia akan selalu sama dengan cos 2 pi dikalikan n ditambah theta. Jadi setiap kelipatan 2 pi itu
tidak masalah, dia sama saja. Artinya kita bisa tambahkan di sini 2pi dan 2pi lagi gitu. Jadi yang bagian cos-nya ini, di sini kan cos negatif 3,7pi. Ini sama aja kalau kita tambahkan dengan, supaya positif dan agak kecil, kita tambahkan dengan 2pi kali 2 aja ya. Jadi nanti cos 2pi kali n-nya kita pilih 2 min 3,7pi seperti ini. Jadinya nanti yang ini kan menjadi 4pi ya. 4pi dikurangi 3,7 itu menjadi negatif, maksud saya menjadi 0,3pi. Nah, gini. Jadi yang di sini nanti hasilnya berarti sama dengan seperti ini, 6,5312 kemudian cos 0,3pi. Ini kalau kita dekati dengan nilai derajat, jadi pi itu kan nilainya adalah 180 derajat ya. Kalau pi kan dalam radian, tapi kalau dalam derajat berarti 180. Artinya nilai ini bisa kita dekati dengan cara seperti ini. 6,5312, 0,3 kalau dikalikan dengan pi berarti dikalikan 180. Oke. 0,3 kali 180 itu hasilnya adalah 54 derajat. Sehingga ini akan menjadi cos 54 derajat. Nah, 54 derajat itu kalau dihitung di kalkulator nilainya adalah 0,58. Ini saya ambil sampai 4 tempat desimal ya. Dan ini kalau dihitung lagi nanti hasilnya akan menjadi, tinggal mengalihkan ya, 3,84. Nah, di sini masih ada negatifnya. Tapi negatif ini tidak masalah ya, karena dia itu menyatakan arahnya saja nanti. Jadi untuk nilai, ini adalah kecepatan sebenarnya, ini arahnya ya. Nah, kalau 3,84 itu berarti nilai dari kelajuannya di sini. Jadi sudah ada jawabannya ya, yaitu yang pilihan E. Nah, tapi kan nanti pasti kalian nanya gitu ya, kan ini nanti di ujian kan gak ada kalkulator tuh. Jadi gimana nih cara menghitung sesuatu yang agak rumit seperti ini? Ini kita bisa pakai pendekatan sebenarnya kalau kita mau. Jadi kita mulai misalnya dari sini ya, yang bagian ini 0,26 kan boleh lah ya angkanya, tapi kita bisa dekati dia menjadi 0,25 saja. Jadi kan 0,25 itu sama artinya dengan 1/4 gitu. Terus 8pi ya, 8 kali pi-nya 3,14, kita ambil 3 saja ya. Kemudian di sini kan cos 54 derajat. Cos 54 kan kita kurang familiar. Yang familiar itu harusnya cos 53. Karena cos 53 ini masuk di segitiga siku-siku yang 345 itu loh. 345. Nah, yang di bagian sininya kan dia harusnya 53 ya. 53 derajat. Jadi cos 53 itu nilainya adalah 3/5. Mendekati 0,6. Oke. Mendekati 0,6. Jadi ini nilainya pendekatan nanti. Idenya gitu. Terus 0,25 kali 8 ini kan artinya 1/4 dari 8. Berarti ya 2. Nah, oke. 2 kali 3 berarti 6. Berarti ini mirip dengan 6 dikalikan 0,6. Atau mendekati 3,6 ya. Nah, dari pilihan ini kan kalau kita lihat yang mendekati 3,6 cuma satu nilai, yaitu yang ini. Karena nilai yang lainnya cukup berjauhan. Nah, jadi trik dari saya atau saran dari saya seperti itu nanti ya, daripada kita menghitung ini lebih banyak ngabisin waktu gitu ya untuk menghitung, mending kita pakai pendekatan-pendekatan kalau kita lihat angka-angka di pilihannya agak berjauhan seperti ini. Pada T sama dengan 0 sekon, ambulans bergerak dengan kecepatan konstan Vs meter per sekon menuju suatu perempatan yang berjarak 1 km di depannya. Ambulans tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 1000 Hz. Pada saat 1 menit, mobil tepat akan tiba di perempatan. Frekuensi sirine yang dideteksi oleh sensor yang dipasang di perempatan tersebut adalah titik-titik Hertz. Kecepatan lambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Jadi ini adalah soal tentang gelombang bunyi atau lebih tepatnya tentang efek Doppler. Nah, saya akan mulai dari persamaan umum dari efek Doppler dulu ya. Jadi Fp itu adalah frekuensi pendengar. Nanti di sini akan ada V plus minus Vp, kemudian V plus minus Vs dikalikan Fs. Jadi Fp ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, oke? Kemudian Fs itu frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi.
Kemudian VP berarti kecepatan pendengar. Kecepatan pendengar yang ini berarti kecepatan sumber bunyi. Nah, di sini ada dua entitas, yaitu ada ambulans yang pertama, yang kedua ada sensor ya. Mana tadi? Nah, ini ada sensor. Jadi di sini yang menjadi pendengar itu adalah sensor. Ini bagian P. Dan ambulans itu sebagai sumber bunyi atau S. Nah, di sini sumber bunyinya bergerak dengan kecepatan Vs. Tetapi kan sensornya tidak bergerak di sini karena sensornya itu terletak di perempatan. Dia dipasang, artinya dia tidak bergerak. Artinya Vp-nya sama dengan 0. Oke. Kalau dia Vp-nya sama dengan 0, maka rumus ini akan menjadi Fp sama dengan V per V plus minus Vs-nya nanti saya bahas, kemudian dikalikan Fs. Nah, sekarang kapan kita pakai plus, kapan kita pakai minus? Jadi kalau kita memakai plus itu adalah ketika sumbernya itu menjauhi pendengar. Oke. Jadi plus ini ketika menjauhi. Kemudian kita pakai minus itu ketika sumber mendekati pendengar, ya. Jadi sumber mendekati pendengar. Nah, di kasus ini sumbernya adalah ambulans. Dia mendekati sensor, mendekati pendengar. Berarti kita pakainya adalah yang minus. Nah, gini. Pertanyaan di soal adalah mencari frekuensi sirine yang dideteksi oleh sensor. Berarti pas ya, kita mencari Fp di sini. Artinya ya kita tinggal masukkan angkanya saja. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara, yaitu 340. V yang di sini juga sama ya, 340. Vs-nya sayangnya belum ada, dan ini kita bisa cari sebenarnya dari yang diketahui di soal. Yaitu bahwa ini kan ambulannya bergerak ya menuju perempatan yang jaraknya 1 km. Tepat saat 1 menit itu dia tepat di perempatan. Jadi kan kita bisa mencari V sumbernya ini atau V ambulansnya menggunakan jarak dibagi dengan waktunya. Jaraknya adalah 1 km yang mana dia setara dengan 1000 meter dibagi dengan 60 menit. Maksud saya 60 detik ya, 1 menit di sini. Berarti bisa disederhanakan di sini 100 per 6 jadinya. 100 per 6 itu sama aja dengan kalau kita bagi 2, 100 bagi 2 itu 50, 6 bagi 2 adalah 3 ya, 50 per 3 meter per sekon. Ini kita taruh di sebelah sini, 50 per 3. Dikalikan Fs. Fs-nya itu frekuensi ambulans, yaitu di sini 1000 Hz. Oke. Kemudian, nah di sini kan ada per 3 ya, artinya 340 itu bisa saja kita kalikan 3 gitu supaya penyebutnya sama. Jadi 340 kalau dikalikan 3 itu kan hasilnya dia adalah 300 kali 3 itu 900, 40 kali 3 120, berarti 1020 ya. Atau kita bisa tulis di sini 340 berarti dia 1020 per 3 dikurangi 50 per 3 kemudian dikalikan dengan 1000. Oke. Lalu 340 per 1020 dikurangi 50 ya berarti 970 ya per 3 kali 1000. Nah, yang bagian 970 per 3 ini bisa kita balik nanti menjadi seperti ini. 340 dikali 3 per 970 dikalikan 1000. Ini 0 bisa kita coret. Berarti 34 kali 3 ya. 34 kali 3 itu adalah 102 dibagi 97 dikali 1000. Oke. Kemudian 102 bagi 97 ini kan berarti kalau kita hitung, ini saya sejujurnya menghitung menggunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 1,051. Kemudian dikalikan 1000 ya di situ. Berarti hasilnya adalah 1051 Hz, oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini sudah ada ya, yaitu pilihan yang B.